Halo semuanya, kita kembali bertemu pada perkuliahan secara virtual dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Walaupun perkuliahan kita sebatas penyampaian video ini, saya berharap bahwa Anda semua tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Saudara, pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah melihat konsep hubungan dan fungsi, dan kemudian kita fokuskan kepada fungsi yang bersifat linear, yaitu bagaimana menggambarkannya, kemudian bagaimana membentuk fungsi linear, dan bagaimana membentuk atau mencari akar-akar persamaan linear. Kita telah diskusikan pada minggu sebelumnya. Nah, pada minggu ini kita akan melihat beberapa contoh studi kasus yang merupakan penerapan fungsi linear dalam kasus ekonomi dan bisnis. Mari kita lihat penjelasannya seperti apa. Simak terus video ini sampai selesai. Saudara, penerapan fungsi linear dalam kasus ekonomi dan bisnis yang pertama, kita lihat pada teori permintaan. Bagaimana bunyi teori permintaan yang kita dapatkan pada mata kuliah teori ekonomi mikro, yaitu bahwa ketika harga suatu barang mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Karena apa? Karena konsumen enggan atau memiliki daya beli yang menurun, kemampuan membelinya menurun ketika harga meningkat. Tetapi sebaliknya, apabila harga menurun atau turun, maka daya beli konsumen akan meningkat, yaitu kemampuan membeli produk akan meningkat, sehingga jumlah permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Teori ini akan berlaku dengan asumsi bahwa variabel lain yang mempengaruhi jumlah permintaan selain dari harga dianggap konstan atau disebut dengan asumsi ceteris paribus. Lalu dari teori ini kemudian kita bisa meringkas bahwa sesungguhnya ada hubungan ketergantungan dua variabel di sini, yaitu variabel harga sebagai variabel yang menentukan atau variabel independen, dan variabel jumlah permintaan atau variabel yang ditentukan atau variabel dependen. Nah, hubungan ketergantungan ini kita dapat tuliskan dalam sebuah fungsi, yaitu kalau quantity demand atau jumlah permintaan kita simbolkan dengan QD dan harga kita simbolkan dengan P, maka kita bisa tuliskan teori permintaan tersebut menjadi QD sama dengan fungsi dari P. Lalu karena hubungan antara harga dan jumlah permintaan adalah berhubungan berbalik arah, maka dapat kita tuliskan fungsi permintaan itu menjadi QD sama dengan A kurang BP. Hubungan berbalik arah ini digambarkan oleh tanda negatif ini. Oleh karena itu B di sini menunjukkan koefisien dari harga dan A menunjukkan konstantanya. Lalu kalau kita cari nilai P-nya, persamaan ini kita juga bisa bentuk atau tulis ulang ubahnya menjadi A per B kurang C per B kali Q. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini dapat kita tuliskan atau gambarkan dalam sebuah kurva disebut dengan kurva demand. Nah, kalau misalnya harga kita letakkan pada sumbu vertikal dan quantity of demand kita letakkan pada sumbu horizontal, karena hubungan harga dan jumlah permintaan berbalik arah, maka kurva permintaan dituliskan yaitu sebuah kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau sebuah kurva yang berslope negatif.
Nah, itulah gambaran teori permintaan yang kita dapatkan pada mikroekonomi. Teori yang kedua adalah teori penawaran atau teori supply. Nah, bunyi teorinya mengatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka ada kecenderungan para produsen untuk memproduksi dan menjual produknya sebagai respon ke peningkatan harga. Dan sebaliknya, ketika harga produk tersebut menurun, maka produsen enggan menjual barangnya atau produknya. Dengan kata lain, penawarannya menurun. Ya, jadi teori ini juga berlaku ya, sama seperti pada teori permintaan sebelumnya. Kalau asumsi terpenuhi, asumsinya adalah variabel lain selain dari harga yang mempengaruhi penawaran dianggap tetap atau konstan, yang kita dapat ringkas dalam sebuah asumsi ceteris paribus. Nah, saudara, bahwa gambaran dari teori ini adalah harga memiliki hubungan yang searah dengan penawaran. Ya, karena ketika harga naik, jumlah penawaran naik. Ketika harga turun, maka jumlah penawaran juga turun. Atau hubungan itu dapat kita tuliskan dalam sebuah fungsi penawaran atau fungsi supply, yaitu kalau jumlah penawaran kita simbolkan dengan QS dan harga kita simbolkan dengan P, maka kita tulis QS sama dengan fungsi dari P. Atau QS sama dengan min A ditambah dengan BP. Nah, tanda negatif atau positif di sini ya, pada B menunjukkan hubungan yang searah antara QS dan P. Sama juga untuk mencari nilai P-nya, kita bisa tuliskan menjadi A per B tambah 1 per B kali Q, yaitu dengan memindah ruaskan persamaan sebelumnya. Nah, kalau kurva supply kita tuliskan dalam sistem koordinat ya, yaitu sama seperti kurva demand tadi, pada sumbu vertikal kita letakkan harga, pada sumbu horizontal kita letakkan quantity of supply. Karena hubungan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran dan harga adalah hubungan yang searah, maka kurva supply atau kurva penawaran adalah sebuah kurva yang dari kiri bawah ke kanan atas, ya, menunjukkan hubungan yang sama atau yang searah, yaitu ditunjukkan oleh slope kurva yang berslope positif. Nah, itulah kedua buah teori yang kita dapatkan di ekonomi mikro. Kemudian ketika kita cari berapakah jumlah dan harga pada saat keseimbangan terjadi, maka kita bisa membuat sebuah postulat atau sebuah kesimpulan bahwa pasar dalam satu jenis barang dapat mencapai titik keseimbangan atau disebut dengan equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan oleh para produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh para konsumen. Atau dapat kita tuliskan bahwa ketika quantity of demand ya, QD sama dengan quantity of supply QS. Nah, disinilah syarat atau inilah syarat yang harus dipenuhi ya ketika kita ingin mengetahui kapan tercapai keseimbangan itu sendiri. Oke. Nah, kalau secara kurva kita tuliskan ya, keseimbangan itu dicapai ketika perpotongan antara kurva demand dan kurva supply. Sehingga pada titik perpotongan inilah kita akan dapatkan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Jadi pada titik E lah kita ketemu atau dapatkan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya seperti apa ya. Misalkan diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah dituliskan P sama dengan 15 kurang QD. Sedangkan fungsi supply-nya, fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS.
Jadi fungsi supply ini bisa dalam bentuk permintaan ini bisa dalam bentuk QD sama dengan, bisa juga dalam bentuk P sama dengan. Demikian juga dan fungsi supply bisa dalam bentuk QS sama dengan atau dalam bentuk P sama dengan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang akan tercipta di pasar. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka kita harus kembali kepada konsep equilibrium tadi. Kapankah tercapai keseimbangan pasar? Syaratnya adalah ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Atau secara kurva kita bisa lukiskan dia ketika tercapai atau terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Oleh karena itu, untuk menjawab kasus seperti ini dapat kita gunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan matematis ya, aljabar matematis, atau pendekatan grafis. Karena kita belajar fungsi linear, kita mulai dulu dari pendekatan aljabar biasa ya, atau penerapan fungsi linear yang kita pelajari sebelumnya. Yaitu bahwa syarat keseimbangan tadi ya adalah QD sama dengan QS, maka persamaan permintaan dan penawaran yang telah diketahui dalam bentuk P sama dengan harus kita ubah dulu menjadi QD dan QS. Jadi P sama dengan 15 kurang QD kita ubah menjadi QD sama dengan P dikurang 15 ya. QD sama dengan 15 dikurang P. Oke. Sedangkan fungsi penawarannya adalah 3 ditambah setengah QS, pindah ruaskan 3-nya menjadi setengah QS sama dengan min 3 plus P. Nah, sekarang kita cari berapakah QS-nya, yaitu dengan mengalih silang 2 ke atas ya, 2 kali min 3 min 6, 2 kali P sama dengan 2P. Nah, karena kita sudah dapat QD dan QS-nya, maka untuk mencari berapakah harga dan jumlah keseimbangan, samakan quantity demand dengan quantity supply. Ya. Oleh karena itu ketika kita samakan ya, maka QD kita ubah menjadi 15 kurang P, QS sama dengan min 6 tambah 2P. Dengan menyelesaikan persamaan ini ya, seperti yang kita pelajari pada fungsi linear sebelumnya, maka kita akan dapatkan nilai P sama dengan 7 ya, yaitu menyisihkan semua nilai P ke sebelah kanan kiri, lalu konstantanya ke sebelah kanan ya, sehingga min P kurang 2P sama dengan min 3P min 6 kurang 15. Kenapa? Karena pindah ruas 15 ke sebelah kanan menjadi min 15 adalah min 21, sehingga PE atau price equilibrium adalah sebesar 7. Lalu berapakah harga jumlah keseimbangannya kemudian ya? Kita bisa cari dengan cara mensubstitusikan nilai P ini ke salah satu persamaan. Ya, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan quantity demand atau ke persamaan quantity supply ya. Nah, kita ambil misalnya quantity demand tadi persamaannya 15 kurang P. Karena di sini ada nilai P dan P kita sudah dapatkan nilainya 7 ya, adalah price equilibrium, maka ketika kita ganti ini jadi 7, QD menjadi QA atau quantity equilibrium. Nah, berapakah quantity equilibriumnya? Adalah sebesar 8 unit. Ya, jadi beginilah cara mencari keseimbangan ya, menggunakan fungsi linear yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya ada pajak, pengenaan pajak dan subsidi dalam dalam sebuah perekonomian. Ketika ada pajak dan subsidi ini tentu akan mengganggu titik keseimbangannya ya. Seperti apakah pengaruh pajak dan subsidi? Mari kita lihat ya. Yang pertama dulu kita ketahui bahwa pajak itu merupakan iuran ya
yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara, di mana pemungutan pajak ini didasarkan pada undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan balas jasa langsung. Nah, itulah konsep pajak yang kita pelajari. Kemudian kalau subsidi kebalikannya, yaitu adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diberikan langsung kepada pelaku bisnis ya, atau sektor ekonomi. Nah, dari dua konsep ini maka dapat kita berikan sedikit kesimpulan bahwa kalau pemerintah memungut pajak ya, tentu akan berdampak kepada kenaikan harga produk yang diproduksi ya, karena ada iuran yang harus dibayarkan kepada negara dalam bentuk pajak. Sebaliknya, kalau subsidi yang diberikan pemerintah, maka dampaknya adalah akan menurunkan harga barang itu sendiri. Nah, disinilah dampak ya pajak dan subsidi itu ya mempengaruhi harga keseimbangan pasar nantinya. Oke, jadi ini ya bahwa pajak dapat meningkatkan harga jual barang dan subsidi dapat menurunkan harga jual barang tersebut. Oke, nah bagaimanakah pengaruhnya? Kita lihat dulu pajak. Nah, karena pajak ini ada dua bentuk konsepnya, ada yang disebut dengan pajak yang spesifik dan ada pajak proporsional. Nah, arti dari pajak spesifik itu yaitu pengenaan pajak di mana pemerintah memungut pajak atas suatu produk dengan menetapkan nilai nominal pajak tertentu. Misalnya untuk produk X ya, maka pemerintah memungut pajak sebesar Rp5 per produk X yang dijual. Kalau begitu cara pengenaan pajaknya namanya sistem pajak spesifik, karena pajak atau pemerintah menetapkan pajak dengan nominal tertentu. Nah, kalau kita kemudian melihat bagaimanakah distribusi pajaknya, tentu tidak semua ditanggung oleh si produsen dan tidak juga semua dibebankan kepada konsumen. Tetapi pajak yang dipungut oleh pemerintah ini menjadi tanggungan antara produsen dan konsumen. Seperti apakah pembagian pajak ini kemudian ya? Yaitu pertama, pajak yang ditanggung oleh konsumen ya dapat kita hitung dengan rumus TK. Pajak yang ditanggung konsumen adalah yaitu selisih harga keseimbangan setelah pengenaan pajak dan sebelum pengenaan pajak. Ya, artinya bahwa harga sekarang kurangi dengan harga sebelumnya, kalau ada selisih, maka sesungguhnya itulah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ya, di mana kenaikan harga itu terjadi ketika ada pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen ya dapat kita hitung dengan rumus TP sama dengan total pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah atau sebesar T dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen TK. Nah, itulah sisanya itu yang menjadi tanggungan produsen. Kemudian berapa yang didapatkan oleh pemerintah adalah tentu berapa banyak yang terjual dikalikan dengan nominal tarif pajak yang dibebankan tadi. Oke. Agar lebih paham, mari kita lihat sebuah contoh kasus ya. Bagaimana dampak pajak spesifik ini terhadap harga keseimbangan dan harga jumlah keseimbangan serta perhitungan distribusi pajak tersebut. Misalnya fungsi permintaannya adalah sama dengan kasus yang tadi, fungsi penawarannya juga sama, tetapi ditambah bahwa terhadap barang tersebut pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 kah atau $3 per unitnya. Ya. Nah, berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta setelah pajak? Nah, untuk menjawabnya, maka ketika kita berbicara soal pajak ya,
maka dampaknya itu akan tergambar pada fungsi penawaran produk ya, bukan fungsi permintaannya, tetapi tergambar pada fungsi penawarannya. Nanti kita coba lihat. Kita identifikasi dulu yang diketahui ya, fungsi permintaannya, kemudian fungsi penawarannya ya. Oke, kemudian pajaknya sebesar T adalah 3. Nah, saya katakan tadi bahwa pengaruh pajak ini akan mempengaruhi fungsi penawaran dalam bentuk peningkatan harga penawaran. Jadi karena harga penawaran sebelum pajak adalah 3 ditambah 0,5 QS, kemudian pemerintah memungut pajak Rp3 per unit barang, maka T ini akan menambahkan nilai P ini. Nah, sehingga fungsi penawarannya setelah pajak adalah ya 3 ditambah 0,5 QS fungsi asalnya, tambahkan dengan pajaknya sebesar 3, atau sama dengan ya 3 tambah 3 6 ya, harga penawaran setelah pajak adalah 6 ditambah 0,5 QS. Jadi sekali lagi kata kuncinya bahwa ketika ada pengenaan pajak ya yang dibebankan oleh pemerintah terhadap sebuah produk, maka yang akan dirubah itu adalah fungsi penawaran produknya, bukan fungsi permintaannya. Oke. Baik, kalau sudah kita dapatkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 6 tambah 0,5 QS, ini adalah setelah adanya pajak, maka ya kita ubah lagi ke dalam bentuk QS sama dengan. Nah, berapakah QS-nya ya? Yaitu dengan memindah ruaskan ya, 6 yang ke sebelah kanan, QS sama dengan min 12 tambah 2P bintang. Ini artinya apa? Adalah fungsi penawaran atau harga penawaran setelah pemerintah mengenakan pajak atas produk tersebut. Oke. Bahkan ketika kita sudah dapatkan fungsi demand dan fungsi penawaran dalam bentuk QD dan QS, kita kembali lagi kepada syarat keseimbangan untuk menghitung nilai jumlah keseimbangan dan jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan, yaitu bahwa ya QD sama dengan QS ya, dengan catatan bahwa kita peroleh sebelumnya harga keseimbangan itu 7 dan jumlah keseimbangan itu 8. Oke, QD nya sama dengan 15 kurang P, QS nya sama dengan min 12 tambah 2P. Dengan cara yang sama yang kita kerjakan pada keseimbangan sebelumnya ya. Ya, maka kita bisa peroleh ya harga setelah pajak itu adalah nah ini. Min 27 dibagi dengan min 3 sama dengan 9. Ya, berarti ada peningkatan harga dari 7 ke 9 setelah pemerintah mengenakan pajak setiap unitnya sebesar Rp3 atau $3. Nah, sedangkan jumlah keseimbangan setelah pajak ya, kita bisa mensubstitusikan PE ini ke salah satu persamaan, boleh ke QD, boleh juga ke QS ini. Bukan QS sebelumnya, tapi QS setelah ada pajak. Oke, kita ambil misalnya QD-nya untuk mendapatkan Q setelah pajak ya. QD sama dengan 15 tambah P, P-nya kita ganti menjadi 9, maka kita akan dapat nilai QE-nya sama dengan 6, yaitu kuantiti keseimbangan setelah pajak ya adalah 6. Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya tadi adalah 8, berarti setelah adanya pajak, pengenaan pajak ya oleh pemerintah, maka akan menurunkan jumlah keseimbangan dari 8 menjadi 6. Nah, inilah cara perhitungan ya pengaruh pajak spesifik pada keseimbangan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah distribusi pajaknya? Ya, berapa yang harus ditanggung oleh produsen dan konsumen serta berapa yang akan didapatkan pemerintah? Oke, pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih harga setelah pajak dengan harga sebelum pajak. Harga setelah pajak tadi adalah 9,
sebelum pajak adalah 7. Selisihnya berarti 2. 2 adalah pajak ya yang ditanggung oleh konsumen dari 3 pajak ya, 3 nominal pajak yang dibebankan untuk setiap produk. Ya, 2-nya ditanggung oleh konsumen. Lalu berapa yang ditanggung oleh produsen? Produsen ya. Tentu selisih ya antara total pajak atau tarif pajak yang dipungut oleh pemerintah sebesar T dikurangi dan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sehingga pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 3 kurang 2 adalah 3 ini tadi merupakan nominal pajak, 2 ini adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Berarti pajak yang ditanggung oleh produsen itulah sebesar 1. Ya, katakanlah Rp1 per unitnya. Oke, jadi dari 3 rupiah per unit pajak yang dibebankan oleh pemerintah atas produk tertentu, maka 2 unit ditanggung oleh konsumen atau Rp2 ditanggung konsumen dan Rp1 ditanggung oleh produsen. Nah, kalau kita hitung berapa pajak yang diterima oleh perusahaan, pemerintah, yaitu adalah perkalian antara jumlah keseimbangan setelah pajak tadi sebesar 6 kalikan dengan tarif pajaknya. Ya, kita peroleh ya total pajak yang dipungut oleh pemerintah itu adalah sebesar Rp18 karena jumlah keseimbangannya adalah 6. Nah, inilah cara ya mencari pengaruh pajak spesifik dalam keseimbangan. Ya, dengan memanfaatkan teknik fungsi linear yang kita pelajari sebelumnya. Saudara, kalau sebelumnya yang kita lihat adalah pajak secara spesifik. Nah, sekarang bagaimana kalau pajaknya itu dalam bentuk persentase? Artinya tarif pajaknya tidak lagi dalam nilai nominal tertentu, tetapi pemerintah mengenakan pajak dengan menggunakan nilai persentase tertentu. Ya, jadi bagaimana cara menghitungnya ya? Tentu akan berdampak kepada keseimbangan. Nah, pengenaan pajak secara proporsional ini ya adalah merupakan metode yang dipakai pemerintah untuk memungut pajak ya dengan mengenakan atau menerapkan persentase pajak tertentu terhadap objek pajaknya. Nah, misalnya pajak restoran yang kita kenal ya adalah 10%. Nah, berarti dia sistem pajak proporsional. Apalagi pajak dari pajak PPh ya sekian persen dan lain sebagainya ya. Berarti sistem pengenaan pajaknya adalah pajak yang proporsional. Nah, bagaimana dampaknya? Mari kita lihat contoh kasusnya ya. Dampak dari pajak proporsional terhadap keseimbangan. Oke, kasusnya sama dengan kasus sebelumnya, hanya perbedaannya adalah pemerintah memungut pajak sebesar 25% dari ya setiap unit barang yang terjual. Oke. Jadi 25% tentu dari harga jual ya. Dari harga jual yang diberikan oleh produsen. Ya, yang ditetapkan oleh produsen. Pertanyaannya adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta setelah pemerintah mengenakan pajak yang sifatnya pajak proporsional. Oke, metodenya sama tentunya dengan perhitungan pajak spesifik tadi ya, bahwa ya pajak itu akan mempengaruhi harga penawaran bukan harga permintaan ya, sehingga harga permintaan tetap 15 kurang QD. Penawarannya tadi adalah 3 ditambah 0,5 QS. Karena ada pajak sebesar 25%, maka harga penawarannya menjadi ya ini ditambahkan dengan 0,25 P ya. 25% dari harga penawaran, itu maksudnya. Nah, inilah harga penawaran setelah adanya pajak dengan cara pindah ruaskan ini. 0,25 P pindah ruaskan ke kiri
Berarti P dikurang 0,25P dapatlah 0,75P. Sebelah kanannya 3 ditambah 0,5 QS. 0,75 ini bisa kita kali silang ke bawah ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai QS-nya sebesar yaitu min 6 ya ditambah dengan 1,5P. Ya, dengan cara 0,5 atau min 3-nya dulu pindah ruaskan. Ya, berarti ini kan setengah ya, 1/2. 2 kali 3 min 3 min 6. 2 kali 0,75 sebesar 1,5 ya. Oke, inilah jumlah penawaran ya atau fungsi penawaran setelah pajak proporsional. Oke, kalau hasil perhitungan sebelumnya harga adalah sebesar 7, harga keseimbangan sebelum pajak, dan jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah 8. Kemudian syarat keseimbangan ya kita sudah dapatkan tadi bahwa QD sama dengan QS. Oke, dengan memasukkan nilai QD dan QS, QS adalah quantity supply setelah pajak ya, min 6 ditambah 1,5P. Maka kita sederhanakan persamaan ini ya, kita pindah ruaskan yang 1,5P-nya ke kanan ke kiri ya, dari positif jadi negatif, 15 pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif ya. Min P dikurang 1,5P adalah min 2,5P ya. Operasi bilangan ya, jangan salah. Min 6 kurang min 15 kurang 15 adalah min 21. Kali silang min 2,5-nya ke bawah dapat P sama dengan 8,4. Berarti harga ya meningkat dari 7 menjadi 8,4 setelah pajak atau setelah pemerintah mengenakan pajak sebesar 25%. Lalu berapa jumlah keseimbangannya ya? Kita bisa mensubstitusikan nilai harga ini tadi ya ke salah satu persamaan, boleh ke QD, boleh juga ke QS. Katakan kita ambil QD, yaitu QD sama dengan 15 kurang P, P-nya ganti dengan 8,4. Maka kita peroleh ya, jumlah keseimbangan setelah pajak itu adalah sebesar 6,6. Atau jumlahnya turun dari 8. Ya, 8 inilah jumlah keseimbangan sebelum pajak. Dan 6,6 adalah jumlah keseimbangan setelah pajak. Oke, jadi beginilah cara perhitungan ya dampak atau melihat pengaruh pajak pada keseimbangan. Lalu bagaimana cara menghitung ya distribusi pajak yang telah dipungut oleh pemerintah sebesar 25% tadi ya. Cara perhitungannya adalah yaitu bahwa pajak per unit produk itu kita bisa hitung yaitu T kecil kali PE. T kecil ini adalah tarif pajak tadi dan PE inilah jumlah harga setelah pajak. Ya, harga keseimbangan. Harga keseimbangan setelah pajak tadi kan 8,4. Kalikan dengan tarif pajak yang 0,25 dapatlah pajak yang dipungut oleh pemerintah per unitnya itu adalah 2,1 ya rupiah katakanlah ya per unit. Oke. Lalu distribusinya bagaimana ya? Yang pertama yang ditanggung konsumen ya tentu selisih antara harga setelah pajak kurangi dan harga sebelum pajak. Harga setelah pajak kan 8,4, sebelum pajak adalah 7, berarti 1,4 selisihnya ya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Lalu pajak yang ditanggung oleh produsen berapa ya? Nah, dengan menselisihkan total pajak tadi ya per unitnya 2,1 kurangi dengan pajak yang ditanggung konsumen 1,4 sehingga pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 0,7. Lalu pajak yang diterima pemerintah ada berapa? Ya, inilah rumusnya ya, yaitu jumlah keseimbangan setelah pajak ya kalikan dengan T. T adalah tarif pajak per unitnya adalah 2,1. Nah, keseimbangan setelah pajak tadi kita diperoleh 6,6 kalikan dengan 2,1 adalah 13,86
Inilah pajak ya, total pajak yang dipungut oleh pemerintah. Nah, jadi beginilah cara ya menganalisis pengaruh pajak, baik pajak spesifik maupun pajak proporsional dalam keseimbangan pasar. Saudara, setelah kita melihat pengaruh pajak pada keseimbangan, nah sekarang kita lihat bagaimana kalau pemerintah memberikan subsidi. Pengaruhnya pada keseimbangan pasar seperti apa? Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa pajak itu akan meningkatkan harga jual produk, sedangkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah akan menurunkan harga jual produk. Maka pemberian subsidi ini akan tergambar pada fungsi penawaran produk itu sendiri. Kalau kita kemudian teruskan berapa alokasi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama yang diterima oleh konsumen ya, kita hitung dengan rumus SK sama dengan harga keseimbangan sebelum subsidi kurangi dan harga keseimbangan setelah subsidi. Karena inilah harga yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah seluruh subsidi yang dibayarkan pemerintah kurangi dengan subsidi yang diterima oleh konsumen. Nah, besaran yang subsidi yang akan dibayarkan oleh pemerintah kita hitung dengan rumus total subsidi adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi kalikan dengan besaran subsidi per unit barangnya. Agar lebih paham, mari kita lihat sebuah contoh soal. Kasusnya sama dengan contoh sebelumnya bahwa fungsi permintaan sama dengan 15 kurang QD dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 QS. Perbedaannya adalah bahwa pemerintah memberikan subsidi dengan besaran 1,5 per unit produk yang diproduksi. Ya. Jadi pertanyaan adalah berapa harga keseimbangan yang tercipta setelah adanya subsidi. Nah, cara menghitungnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan pengaruh pajak tadi ya. Yaitu kita identifikasi dulu dari soal bahwa jumlah permintaan ya fungsinya adalah ini ya. Kemudian kita ubah dalam bentuk QD menjadi 15 kurang P. Penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 QS. Ya, karena ada subsidi sebesar 1,5 ya akan mengubah persamaan fungsi penawarannya. Sehingga fungsi penawaran menjadi P pagar ya sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. Kita kurangi dengan 1,5 karena subsidi mengurangi harga jual produk. Oleh karena itu ketika kita selesaikan persamaan ini, maka dapatlah P sama dengan 1,5 tambah 0,5 QS. Lalu kalau kita ubah bentuknya menjadi Q sama dengan ya, persamaan ini kita ubah menjadi QS sama dengan 3 ditambah 3 tambah 2P. Diperoleh dari hasil kali silang setengahnya. Oke, nah sekarang kita hitung berapakah jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan setelah subsidi. Kalau sebelumnya adalah 7 harganya dan jumlahnya adalah 8. Lalu setelah subsidi bagaimana? Nah, kita kembali ke syarat keseimbangan QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya sama dengan 15 kurang P dan QS-nya ya. Inilah QS setelah ada subsidi min 3 ditambah 2P pagar ya. Nah, kita selesaikan persamaan ini, kita pindah ruaskan yaitu min P kurang 2P menjadi min 3P ya. Pindah ruaskan lagi nih ke 15 min 15 ya. Sehingga min 3P sama dengan min 18. Maka P keseimbangan setelah subsidi itu adalah min 18 bagi min 3 sama dengan positif 6. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga sebelum subsidi ya adalah 7, maka setelah subsidi adalah 6, berarti terjadi penurunan harga setelah adanya
subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian berapa jumlah keseimbangan setelah subsidi? Ya, kita bisa peroleh dengan mensubstitusi harga keseimbangan setelah subsidi ini ke salah satu persamaan, boleh ke persamaan permintaan atau ke persamaan penawaran. Misalkan kita ambil persamaan permintaan adalah 15 kurang P. Maka dengan mengganti P-nya dengan P setelah subsidi, ya, kita peroleh Q setelah subsidi, yaitu sebesar 9. Nah, jadi 9 inilah jumlah keseimbangan setelah ada subsidi. Artinya ada peningkatan, ya, dari QE sama dengan 8 menjadi QE sama dengan 9. Lalu bagaimana cara menghitung pembagian atau distribusi subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen dan produsen? Kita hitung dulu subsidi yang diberikan atau yang diterima oleh konsumen, yaitu adalah selisih harga sebelum pajak sebelum subsidi dengan harga setelah subsidi. Ya, kita peroleh, ya, sebelum subsidi tadi harganya 7, turun menjadi 6 setelah subsidi. Artinya bahwa selisih ini yang menjadi subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar 1. Kemudian subsidi yang dinikmati oleh produsen kita hitung dengan cara, ya, menselisihkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah per unitnya dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Kalau kita sudah hitung tadi konsumen memperoleh 1, lalu yang dibayar pemerintah 1,5, maka subsidi yang diterima oleh produsen itu adalah 0,5. Lalu berapa jumlah subsidi seluruhnya yang harus dibayarkan oleh pemerintah? Yaitu perkalian antara keseimbangan setelah subsidi kalikan dengan subsidi per unit barang yang diberikan oleh pemerintah. Atau TS sama dengan 9 kali 1,5, ya, ini jumlah keseimbangan setelah subsidi, dan inilah jumlah subsidi yang diberikan pemerintah per unitnya. Maka total subsidi itu adalah sebesar 13,5. Nah, jadi beginilah cara menghitung, ya, pendistribusian subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Saudara, keseimbangan yang barusan saja kita diskusikan adalah keseimbangan dengan satu jenis barang dengan asumsi ceteris paribus. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya asumsi itu bisa atau tidak terpenuhi, ya? Karena pada kenyataannya, ya, memang hampir semua variabel itu mempengaruhi jumlah permintaan terhadap sebuah produk. Atau nyaris jarang kita temukan hanya harga yang mempengaruhi permintaan sebuah produk. Lalu kenapa perlu dimunculkan ceteris paribus? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemahaman terlebih dahulu konsepnya, ya, agar kita bisa kembangkan kepada hal-hal atau konsep yang lebih kompleks, ya. Nah, jadi kalau pada teori demand tadi kita tahu bahwa, ya, ceteris paribus itu ada, serta pada teori supply juga demikian. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak terpenuhi asumsi ceteris paribus itu? Ya, misalnya bahwa permintaan terhadap sebuah produk itu selain ditentukan oleh harga barang itu sendiri, juga ditentukan oleh harga produk lain. Misalkan produknya adalah produk substitusi, ya, dan produknya adalah produk komplement. Nah, jadi jikalau misalnya kedua jenis produk ini mengalami fluktuasi, ya, pada harganya, maka tentu akan mempengaruhi permintaan produk yang kita analisis. Oke. Nah, sehingga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi bentuk keseimbangan pasar dengan adanya pemasukan beberapa variabel dalam kajian kita. Nah, kajian kita itu kemudian kita sebut sebagai keseimbangan dua jenis barang.
Ya, kita lihat yang dua jenis barangnya. Misalkan begini. Katakan ada sebuah produk yaitu produk X dan produk lainnya adalah produk Y. Katakan produk X itu dengan Y memiliki hubungan yang substitusi. Artinya bahwa Y bisa menggantikan produk X. Ya, atau bisa juga hubungannya adalah komplement. Artinya bahwa baru kita bisa beli X kalau kita punya Y. Karena X dan Y adalah komplement. Ya, misalnya kopi dan gula. Baru kita akan membeli kopi kalau gulanya ada untuk bisa membentuk atau membuat kopi manis lah. Nah, ya, jadi kopi dan gula adalah komplement. Nah, begitu. Atau misalnya kalau tidak ada kopi, maka kita bisa gunakan teh. Berarti bahwa kopi dan teh adalah produk yang substitusi, ya. Nah, sehingga fungsi demand dan supply-nya itu akan menjadi begini, ya, bahwa jumlah permintaan terhadap X adalah fungsi dari tidak hanya dipengaruhi oleh harga X, melainkan juga dipengaruhi oleh harga Y, ya, dimana katakan ya hubungannya adalah substitusi atau komplement. Kemudian ya jumlah permintaan terhadap Y adalah yaitu selain dipengaruhi oleh harga Y juga dipengaruhi oleh harga X. Nah, keseimbangan itu akan tercapai apabila ya bahwa untuk produk X keseimbangannya adalah QDX atau jumlah permintaan terhadap X sama dengan jumlah penawaran terhadap X. Sedangkan keseimbangan produk Y adalah jumlah permintaan terhadap Y sama dengan jumlah penawaran terhadap Y. Nah, inilah keseimbangan yang kita sebut dengan keseimbangan dua jenis produk. Oke. Nah, kita ambil sebuah contoh kasus misalnya begini, ya. Diketahui fungsi permintaan produk X adalah QDX sama dengan 10 dikurang 4PX tambah 2PY. Jadi yang mempengaruhi permintaan produk X selain harga X juga dipengaruhi oleh harga Y. Kemudian fungsi penawaran produk X itu adalah QSX sama dengan min 6 ditambah dengan 6PX. Katakan yang mempengaruhi penawaran X hanya harga X saja. Lalu bagaimana dengan produk Y? Ya, misalkan produk lainnya adalah produk Y. Jumlah permintaan produk Y itu adalah 9 dikurang 3PY tambah 4PX. Artinya bahwa yang mempengaruhi permintaan terhadap Y selain harga Y juga dipengaruhi oleh harga X. Dan fungsi penawaran Y-nya adalah QSY sama dengan min 3 ditambah 7PY. Nah, pertanyaannya berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Kita bisa menghitungnya dengan cara pertama identifikasi dulu ya yang diketahuinya. Kemudian kita harus pisah keseimbangan setiap produk, bahwa keseimbangan produk X adalah QDX sama dengan QSX. Nah, kita masukkan QDX tadi bahwa 10 kurang 4X tambah 2PY. Sedangkan QSX adalah min 6 tambah 6PX. Nah, kita sederhanakan ini menjadi satu persamaan lain ya. Misalnya kita kumpulkan sesama variabel ya. Misalnya kita pindah ruaskan semuanya ya menjadi min 10x px ya tambah 2py tambah 16. Karena apa ya, min 4px itu bisa dijumlahkan dengan min 6px menjadi min 10px, kemudian 2py tetap 2py, lalu 6 dengan 10 sama dengan 16. Katakan ini menjadi persamaan pertama. Lalu keseimbangan untuk produk Y adalah tentu QDY sama dengan QSY. QDY tadi adalah min 9 dikurang 3PY tambah 4PX. Dan QSY adalah min 3 ditambah 7PY. Sama dengan ini tadi ya, untuk keseimbangan produk X ya. Kita sederhanakan lagi, pindah ruaskan seluruhnya ya. Ini min 3 jadi positif, jadi 7PY menjadi negatif.
Sehingga kita peroleh ini. Ya, lalu di sini ada PY, ini PY bisa dijumlahkan menjadi min 10 PY atau ya kita kumpulkan 4PX kurang 10 PY tambah 12. 9 tambah 3 12. Nah, ini katakan persamaan 2, ini persamaan 1. Nah, dari kedua buah persamaan ini kita bisa cari nilai PY dan PX. Bagaimana caranya? Ya, tentu menggunakan metode mencari akar-akar persamaan linier yang kita pelajari sebelumnya. Boleh dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi. Nah, jadi misalkan ini persamaan pertama tadi ya, min 10 PX tambah 2 PY tambah 16 sama dengan 0. Persamaan kedua 4 PX kurang 10 PY tambah 12 sama dengan 0. Oke, agar kita bisa cari nilai ya, misalkan kita cari nilai X-nya, maka tentu kita eliminasi Y. Kalau kita gunakan metode eliminasi. Kalau substitusi berarti kita cari nilai PX sedemikian rupa, substitusikan ke dalam ini. Begitu. Oke, kita cari menggunakan metode eliminasi. Kita eliminir misalnya nilai Y untuk bisa dapat X. Oke, bagaimana supaya nilai Y-nya bisa tereliminir? Kalau di Y, nilai koefisien Y pada persamaan pertama kan 2. Pada persamaan kedua min 10. Ini belum sama. Ya, maka supaya sama ya kita kalikan dengan bilangan tertentu. Misalkan pada persamaan pertama saya kalikan 5. Pada persamaan kedua saya kalikan 1. Sehingga ketika 5 kita kalikan ke dalam seluruhnya ya, kita peroleh min 50 PX tambah 10 PY tambah 80 sama dengan 0. Persamaan kedua kalikan dengan 1, tetap nilainya. Oke, nah sekarang kita eliminir nilai Y-nya. Sudah sama besarannya ya, tetapi nilai tandanya berbeda. Agar nilai Y bisa tereliminir karena tandanya berbeda, maka kita gunakan tanda tambah. Ya. Baru kita gunakan tanda kurang kalau ini nilainya sama, ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Oke, kalau kita tahu berarti min 50 PX tambah 4 PX sebesar min 46 PX. Kemudian 10 PY tambah min 10 PY 0. 80 tambah 12 sama dengan 92. Ya. Atau kalau kita cari PX-nya, kita peroleh ya. Kita pindah ruaskan dulu. Maka PX sama dengan min 92 per 46 atau sama dengan 2. Berarti harga keseimbangan untuk X itu adalah 2. Oke. Kemudian untuk mencari harga keseimbangan untuk Y, maka nilai 2 ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Ya, misalnya nilainya itu kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 tadi adalah min 10 PX tambah 2 PY tambah 16 sama dengan 0. Karena PX kita sudah dapatkan adalah sebesar 2, maka PX-nya kita ganti dengan 2 ya. Lalu sederhanakan lagi, ketemulah maka PY sama dengan 18. PY ini juga kita sebut dengan harga keseimbangan Y. Oke. Berarti harga keseimbangan Y sudah ada ketemu, harga keseimbangan X juga sudah ketemu. Yang belum kita temui atau temukan adalah jumlah keseimbangan untuk X dan untuk Y. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Kembali kepada fungsi quantity demand dan quantity supply-nya. Kita lihat dulu untuk produk X misalnya. Ya. Quantity demand dan quantity supply-nya tadi apa? Kita lihat quantity supply-nya yang lebih sederhana. Adalah QSX sama dengan min 6 tambah 6PX. Karena PX kita sudah peroleh sebesar 2, maka PX ganti dengan 2. Maka QEX atau keseimbangan equilibrium ya untuk produk X adalah sama dengan 6 ya. Nah, demikian juga dengan keseimbangan untuk produk Y.
yaitu ambil salah satu persamaan QDY atau QSY. Nah, misalkan kita ambil produk atau persamaan QSY yang lebih sederhana. Nah, di sini ada PY, ganti PY-nya menjadi 18. Ketika PY ini saya ganti dengan 18, maka kita akan peroleh nilai QSX atau Q keseimbangan dari Y ya. Keseimbangan dari Y adalah sebesar 123. Nah, jadi beginilah cara perhitungan ya keseimbangan, baik harga keseimbangan maupun jumlah keseimbangan untuk dua kasus atau dua jenis barang. Untuk kasus dua jenis barang ya. Oke, jadi saya pikir penerapan fungsi linear ya untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya. Penerapan fungsi linear juga masih, tetapi pada kasus-kasus yang berbeda.